Ada banyak film bagus yang dirilis di era tahun 90-an, yang bahkan tidak sedikit diantaranya menuai pujian, serta mencetak prestasi yang membanggakan. Salah satunya adalah film yang akan kita bahas kali ini. Film bertema perang yang mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu yang terbaik di antara genre sejenis. Langsung saja, tanam pepaya dimakan alien. Ini dia Saving Private Ryan. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 1998, disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten John Miller, Tom Sizemore sebagai Sersan Michael Mike Horvat, Edward Burns sebagai Richard Raven, Jeremy Davies sebagai Timothy Upham, Barry Pepper sebagai Daniel Jackson, Adam Goldberg sebagai Stanley Malish, Vin Diesel sebagai Adrian Caparzo, Giovanni Ribisi sebagai Irwin Wade, dan Matt Damon sebagai James Francis Ryan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu biar kalian bisa menikmati filmnya, tentu saja dengan experience yang maksimal. James Francis Ryan adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua yang terlihat di awal film ini mengunjungi Taman Makam Pahlawan Normandia, Amerika bersama keluarganya. Di depan makam tersebut, Ryan tertunduk sedih dan menangis mengenang masa lalunya. Hingga kita dibawa flashback ke masa lalu, tepatnya tanggal 6 Juni tahun 1944. Di suatu pagi di mana pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat di pantai Omaha sebagai bagian dari misi invasi Normandia. Pada saat itu, armada Amerika Serikat dipimpin oleh Kapten John Miller yang bertugas memimpin pasukannya untuk menghindari pantai dan menuju ke daratan setelah mendapatkan perlawanan sengit dari tentara Jerman. Pasukan Amerika Serikat bahkan dibuat terdesak dan memaksa mereka untuk bersembunyi. Serangan Jerman yang bertubi-tubi tersebut membuat beberapa personil Angkatan Darat wafat dan beberapa di antaranya terluka parah. Kapten Miller bersama pasukannya yaitu Sersan Horvat, Irwin Wade, Daniel Jackson, Richard Raven, Adrian Caparzo, dan Stanley Malish terus mencoba merangkak masuk ke bunker milik Jerman dan akhirnya mereka pun berhasil melakukannya, lalu menghabisi sejumlah tentara Jerman dan sejumlah lainnya memilih untuk menyerahkan diri. Setelah situasi terkendali, Miller pun terduduk sambil termenung meratapi kematian beberapa prajuritnya yang membuat bibir pantai Omaha berubah menjadi lautan darah manusia. Sementara itu, di Departemen Perang Amerika Serikat di Washington DC, Kolonel Bryce menerima laporan mengenai 3 Ryan bersaudara yang telah gugur di medan perang. Di antaranya mereka adalah Sean Ryan yang gugur di pantai Omaha, Peter Ryan yang gugur di Utah, dan Daniel Ryan yang gugur di New Guinea. Kolonel Bryce ikut bersedih dan bersimpati kepada ibu dari ketiga bersaudara tersebut. Secercah harapan muncul ketika diketahui ternyata mereka masih memiliki adik bungsu yang bernama James Francis Ryan yang ternyata masih hidup namun dinyatakan hilang ketika bertugas di Divisi Airborne 101 dan terakhir diterjunkan di sekitar daratan Newville. Pimpinan Angkatan Darat Amerika Serikat Jenderal George Marshall juga ikut berempati kepada penderitaan yang dirasakan oleh ibu dari Ryan bersaudara dan oleh karenanya George Marshall memerintahkan pasukan khusus untuk segera mencari dan menyelamatkan James Ryan agar dikembalikan kepada ibunya. Misi pencarian James Ryan pun akhirnya dipercayakan kepada Kapten John Miller yang telah berhasil menduduki Normandia. Miller lalu memilih Sersan Horvat untuk ikut menjalankan misi tersebut di Newville yang tentu saja tidak akan mudah karena lokasi tersebut dikuasai oleh pasukan Jerman. Miller juga memilih Raven, Jackson, Wade, Malish, dan Caparzo untuk ikut bersama tim, serta seorang kartografer militer, Timothy Upham, yang menguasai bahasa Jerman meski tidak memiliki keahlian perang. Thing. You don't need to carry those. You'll need that. Dengan tidak adanya petunjuk apa-apa mengenai lokasi Ryan yang sebenarnya, misi penyelamatan menuju Newville dimulai di mana Kapten Miller bersama 7 orang prajuritnya menamakan regu mereka sebagai Rangers 2. Para prajurit sebenarnya tidak habis pikir dengan misi mereka di mana 8 di antara mereka akan dikorbankan demi menyelamatkan 1 orang prajurit saja. Namun, Miller berhasil menenangkan timnya dengan menjelaskan betapa kerasnya penderitaan yang dirasakan oleh seorang ibu jika harus kehilangan 3 putranya di saat yang bersamaan. Selain itu, jika misi ini berhasil, mereka akan diizinkan kembali ke keluarga mereka masing-masing.
Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat lainnya yang dipimpin oleh Sersan William Hill yang sedang berperang melawan pasukan Jerman. William Hill rupanya tidak tahu apa-apa mengenai divisi Airborne 101 yang pernah membawa James Ryan. Miller malah pada akhirnya tidak mendapatkan petunjuk sama sekali mengenai keberadaan Ryan, namun dia mendapat petunjuk jalan menuju ke Neuville dan William Hill bersedia membantu mereka melewati hadangan tentara Jerman. Driving to Parzel. Di tengah perjalanan, Caparzo berniat menyelamatkan seorang anak yang terancam akan dibunuh oleh tentara Jerman. Sayangnya, Caparzo tiba-tiba terkena tembakan sniper Jerman. Dan karena situasi tidak mendukung, rekan-rekannya tidak mampu memberikan pertolongan secepatnya. Tidak lama kemudian, Melis berhasil membunuh sniper tersebut dan bergegas menolong Caparzo. Sayangnya, Caparzo sudah kehilangan banyak darah dan membuatnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, Caparzo meminta tolong untuk memberikan surat terakhirnya kepada ayahnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tanpa sengaja merubuhkan sebuah gedung yang rupanya di dalamnya bersembunyi tentara Jerman. Tanpa ampun, pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat Pathfinder 101 yang dipimpin oleh Fred Hamill membunuh seluruh pasukan Jerman tersebut setelah menolak menurunkan senjata mereka. Miller lalu menemui Fred Hamill untuk menanyakan keberadaan James Ryan. Secerca harapan muncul karena Fred Hamill ternyata memiliki salah satu prajurit yang bernama James Ryan. Ketika Miller menyampaikan kabar duka mengenai 3 saudara Ryan lainnya, rupanya mereka salah orang karena orang yang mereka temui ternyata bernama James Frederick Ryan dari Minnesota. Sedangkan yang mereka cari sebenarnya adalah James Francis Ryan dari Iowa. Misi Rangers 2 pun akhirnya kembali gagal. Mereka berniat melanjutkan perjalanan di malam hari dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat tersebut. Menjelang tengah malam, Miller bersama pasukannya yang tersisa melanjutkan perjalanan. Di pagi hari, mereka tiba di sebuah camp di mana terdapat begitu banyak prajurit yang terluka. Salah seorang perwira yang bernama Letnan DeWitt lalu menghampiri Miller untuk memberitahunya bahwa dia adalah pilot dari pesawat Squadron Troop Carrier 99 dan terjun bersama dengan para prajurit yang mendirikan camp di tempat tersebut. Sayangnya, Miller kembali tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai James Ryan. Dia hanya diberikan beberapa lencana milik prajurit yang telah gugur dan untung saja mereka tidak menemukan nama James Ryan. Jadi masih ada secerca harapan untuk menemukan James Ryan hidup-hidup. Kesal karena sejauh ini belum mendapatkan informasi apa-apa mengenai James Ryan, Miller lalu berteriak jika saja di tempat tersebut ada prajurit yang mengenal James Ryan. Ryan! Apa yang dilakukan Miller ternyata berbuah hasil. Salah satu prajurit yang bernama Mendelssohn mengaku sebagai sahabat dekat James Ryan dan ditugaskan bersama di Airborne 101. Namun, mereka pada akhirnya terpisah. Sebelum terpisah, James Ryan diperintahkan untuk berkumpul di sebuah tempat yang bernama Ramel dengan misi menjaga dan mempertahankan sebuah jembatan di lokasi tersebut. Mendengarkan hal itu tentu saja membuat Miller senang setelah akhirnya mendapatkan informasi yang berharga mengenai James Ryan. Tanpa membuang waktu, Miller melanjutkan perjalanan bersama timnya menuju Ramel. Di tengah perjalanan, dia menemukan beberapa jasad prajurit Amerika Serikat yang diyakini ditembak oleh pasukan Jerman yang memiliki senjata mesin MG42. Rayburn pun mengusulkan untuk memutar saja, menghindari senapan mesin milik musuh. Namun, Miller malah lebih memilih untuk menghadapi dan menghabisi musuh mereka. Tanpa membuang waktu, Miller membagi tugas kepada para prajuritnya dan dengan penuh semangat mereka mendekati musuh kecuali Yufem yang terdiam di tempat dan tampak ketakutan karena memang dia tidak memiliki skill berperang. Akhirnya Miller bersama prajuritnya berhasil melumpuhkan musuh mereka, namun sayang salah satu prajuritnya, Irwin Wade, rupanya terkena tembakan musuh dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Miller kesal dan marah melihat salah satu prajuritnya terbunuh. Dia lalu mendatangi salah satu tentara Jerman yang tersisa yang bernama Steamboat Willie dan sebelum membunuhnya, dia memerintahkannya terlebih dahulu untuk menguburkan Wade. Yufem yang sebenarnya memang mengerti bahasa Jerman lantas tampak akrab dan bersimpati kepada Willie, membuat Miller memutuskan untuk tidak membunuhnya. Miller hanya menyuruhnya untuk berjalan dengan mata tertutup menuju regu Angkatan Darat Amerika Serikat yang lainnya. I say, can you see? I say.
Rayburn yang melihat Miller melepas tawanan mereka malah berbalik marah dan protes hingga memutuskan cabut dari Rangers 2. Setelah dia merasa mereka semua memang dikorbankan hanya untuk menyelamatkan satu orang saja. Sersan Horvath lalu mencoba memaksa Rayburn untuk kembali, namun upayanya sia-sia. Miller pun mengungkap asal-usulnya, yaitu dia adalah seorang guru dan mengajar bahasa Inggris dan baseball di sebuah sekolah kecil di Pennsylvania. Lalu mengungkap motivasinya yang sebenarnya melaksanakan misi tersebut, di mana dirinya juga terpaksa karena dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, yaitu kembali kepada istri dan anak-anaknya, dan satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan membawa James Ryan kembali. Mendengarkan hal tersebut, hati Rayburn tiba-tiba terketuk dan bersedia kembali bergabung dalam Rangers 2. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka kini hanya tersisa 6 orang, yaitu Kapten Miller, Sersan Horvath, Daniel Jackson, Richard Rayburn, Stanley Malish, dan Ufam. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Half-Track, yaitu alat pengintai tentara Jerman yang memaksa mereka untuk bersembunyi. Rupanya, Half-Track tersebut malah berhasil dilumpuhkan oleh prajurit Amerika Serikat lainnya, dan dengan cepat Rangers 2 membunuh seluruh tentara Jerman yang tersisa. Rupanya, regu prajurit Amerika yang membantu mereka tadi berasal dari regu Airborne 101 yang terdiri dari Kopral Henderson, dan salah satu di antara mereka adalah James Ryan yang dicari-cari oleh Rangers 2 selama ini. Tidak lama kemudian mereka tiba di jembatan Ramel dan bergabung bersama skuad yang ada di tempat tersebut di bawah komando Kapten Jennings. Namun dalam perjalanannya, Jennings tewas dan tidak ada lagi yang bisa memimpin skuad tersebut. Setelah keadaan tenang, Miller akhirnya memberitahu James Ryan bahwa ketiga saudaranya telah tewas dalam peperangan sebelumnya, dan dia diperintahkan oleh atasan tertingginya untuk membawa Ryan kembali pulang dengan selamat untuk bertemu dengan ibunya. Namun rupanya Ryan malah menolak untuk ikut bersama Miller karena dia tidak ingin meninggalkan rekan-rekannya. Namun setelah mendengarkan perkataan Rayburn mengenai dua rekannya yang tewas dalam perjalanan mencari Ryan, yaitu Caparzo dan Wade, Ryan pun akhirnya menurut. Miller pun memutuskan untuk ikut membantu Ryan dan rekan-rekannya untuk mengamankan jembatan Ramel terlebih dahulu lalu pulang. Kapten Miller lalu menyusun strategi untuk menghadang tentara Jerman yang akan menyerang jembatan tersebut, di mana persenjataan Jerman rupanya lebih lengkap, yang terdiri dari beberapa Tiger Tank dan Tank Panzer serta beberapa senapan mesin, satu buah meriam Flak 38 dan kurang lebih 50 pasukan infanteri. Karena keterbatasan alat peledak, maka Miller memiliki ide untuk menghancurkan Tiger Tank Jerman dengan bom tempel, yaitu bom yang terbuat dari TNT komposisi B dan dimasukkan ke dalam kaos kaki, lalu diberikan sumbu untuk menghancurkannya. Mereka harus memancing tank tersebut melewati jalan yang telah ditentukan. Beberapa bahan peledak juga diletakkan di jembatan untuk berjaga-jaga. Jika nantinya mereka terdesak, maka mereka akan meledakkan jembatan tersebut. Dengan cepat, mereka menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka juga memasang beberapa ranjau di sekitar jalan yang akan dilalui oleh tank Jerman. James Ryan sendiri diperintahkan oleh Miller untuk terus berada di dekatnya untuk memastikan keselamatannya. Sementara Stanley Malish ditugaskan untuk mengawasi musuh dari atas menara bersama dengan Ufam yang membawa cadangan peluru senjata otomatis yang digunakan oleh Malish. Sebelum mengarungi pertempuran, Miller bersama Ryan dan Rayburn, Horvath, Malish, dan Ufam saling menghibur satu sama lain. Tidak lama kemudian, konvoi tentara Jerman yang ditunggu pun akhirnya benar-benar tiba. Suara gemuruh tank terdengar. Mereka pun bersiaga di pos masing-masing, sementara dua orang prajurit memancing tentara Jerman agar melewati jalan yang telah dipasangi ranjau. Ufam sendiri yang membawa amunisi malah kebingungan, di mana seharusnya dia berada di dekat Malish yang menggunakan senjata otomatis. Tank pertama rupanya tidak terpancing, namun tank Panzer kedua akhirnya berbelok arah dan Kapten Miller bersama Ryan serta Rayburn pun bersiap untuk menghadang mereka. Ranjau pun akhirnya diledakkan dan pertempuran pun dimulai. Laju satu tank berhasil dihentikan dengan menggunakan bom tempel. Sementara itu, Ufam berupaya menghampiri Malish karena amunisi kaliber 30 mereka akan segera habis. Satu tank Tiger berhasil dihancurkan dengan menggunakan bom Molotov. Namun sayang, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat malah terdesak ketika senapan mesin milik Jerman tiba di lokasi perang. Puluhan prajurit akhirnya tewas, sementara Miller mencari cara untuk menghancurkan senapan mesin milik musuh.
Sementara Jackson yang membunuh satu persatu tentara Jerman dengan snipernya harus gugur setelah terkena hantaman rudal dari tank musuh. Mellish juga rupanya terdesak karena kehabisan peluru, sementara Yufem menemui halangan untuk bisa sampai ke tempat Mellish tepat waktu. Pada akhirnya Mellish tewas, sementara Yufem yang berdiri ketakutan dibiarkan bebas oleh tentara Jerman. Miller sendiri semakin tersudut karena kehabisan amunisi. Rupanya, Yufem melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau tentara Jerman yang bernama Steamboat Willie lah yang ikut berperang bersama tentara Jerman dan membunuh rekan-rekannya. Karena terdesak, maka Miller memutuskan untuk meledakkan jembatan setelah mereka kehabisan strategi untuk menahan laju tentara Jerman. Sersan Horvath yang berusaha menghindari jembatan malah terkena tembakan musuh dan membuatnya gugur di medan pertempuran. Miller bersama Rayben dan Ryan terpukul melihat para prajurit satu persatu gugur, dan dengan tubuh yang penuh luka, dia berusaha menekan tombol pemicu bom di jembatan. Setelah berhasil menjalankan strategi terakhirnya, Miller ditembak oleh Willie, namun dia tidak menyerah begitu saja, sambil tetap menembaki tank musuh dengan menggunakan pistolnya. Hingga akhirnya bantuan pun datang. Pesawat Mustang P-51 bersama infanteri Amerika Serikat menghancurkan tank Panzer Jerman dan membuat musuh akhirnya menyerah. Sementara Yufem akhirnya memberanikan diri memegang senjata dan membunuh Willie yang ironisnya dia pernah menaruh simpati kepadanya. Dan inilah aksi pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Yufem dalam medan perang. Rayben sendiri berusaha memberikan pertolongan kepada Miller, namun sayang Miller gugur di hadapan Ryan dan menitipkan sebuah surat untuk ibu Ryan sambil berujar sebelum tewas, yaitu James, earn this, earn it, yang kurang lebih artinya, James, jangan sia-siakan hidupmu. James, earn this. Film ini akhirnya membawa kita ke masa saat-saat di awal film, di mana orang yang kita lihat tadi adalah James Ryan yang kini sudah tua dan telah menjadi veteran perang yang berziarah ke makam John Miller. Seraya bertanya kepada istrinya, apakah dia sudah menjadi lelaki yang terbaik, dan istrinya menjawab sudah. Tidak lupa, Ryan mengucapkan rasa terima kasihnya atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Miller dan para prajurit lainnya, sambil berkata bahwa dia sudah menghargai hidupnya dan sudah menjadi lelaki yang terbaik. Dan film pun berakhir. Saving Private Ryan adalah karya dari Steven Spielberg yang merupakan sebuah karya fiksi, namun sebenarnya didasarkan pada beberapa tragedi memilukan dari Perang Dunia Kedua. Nama Steven Spielberg sendiri tidak perlu lagi diragukan di kancah perfilman dunia. Ide mengenai 8 pasukan yang berpotensi disia-siakan selama invasi lintas laut terbesar dalam sejarah mungkin merupakan hayalan dari Spielberg saja. Namun di balik semua itu ada sebuah kebenaran yang sebagian besarnya memilukan dan menjadi landasan terciptanya karya fiksi Saving Private Ryan ini. Cerita film ini sebenarnya diadaptasi dari kisah nyata penduduk asli New York Frederick Fritz Nyland, seorang tentara Amerika yang bertugas selama Perang Dunia Kedua dan dikirim pulang setelah kematian saudara-saudaranya, yaitu Edward Preston dan Bob. Dan untuk tujuan yang lebih mendramatisir cerita, Saving Private Ryan mengubah beberapa fakta dari kenyataan tersebut. Dalam kehidupan nyata, Fritz Nyland memang merupakan bagian dari divisi Airborne 101 dan mendarat di Normandia pada D-Day, yaitu hari di mana pendaratan di Normandia berlangsung. Selain itu, dia juga memutuskan untuk tinggal bersama dengan rekan-rekan militernya setelah mengetahui kalau dia akan dipulangkan. Perubahan yang terjadi sebenarnya, Fritz aktif mencari saudaranya Bob di medan perang hingga akhirnya mengetahui kalau dia telah dibunuh di Neuville. Dia juga lalu menemukan Preston telah meninggal 1 hari setelah Bob meninggal di Normandia. Namun meski demikian, pada akhirnya film Saving Private Ryan ini bisa dianggap sebagai salah satu film Perang Dunia Kedua yang terbaik yang pernah dirilis. Ini dibuktikan dari totalitas Steven Spielberg sebagai sang sutradara dengan membuka film ini melalui scene pertempuran D-Day yang sangat intens dengan pasukan Amerika yang menyerbu pantai Normandia di bawah hujan peluru dan mortir. Ini merupakan salah satu adegan pertempuran terbesar Perang Dunia Kedua yang pernah dilakukan di dalam film, di mana Spielberg mengungkap kalau dia membutuhkan waktu 25
hari untuk pengambilan gambar hanya untuk 25 menit adegan pendaratan tersebut. Selain itu, karena sebagian besar pemerannya menggambarkan tentang karakter tentara, Spielberg bahkan berpikir bahwa mereka harus menjalani beberapa pelatihan militer. Meski pada akhirnya Matt Damon dikabarkan tidak menjalani pelatihan tersebut. Namun bukan tanpa alasan, karena diperkirakan hal tersebut dilakukan untuk membantu para pemain membangun beberapa kebencian terhadap sang aktor itu yang akan diterjemahkan ke dalam penggambaran karakter mereka agar bisa lebih otentik di layar. Ditambah lagi, Spielberg berusaha menghadirkan pasukan tentara yang terluka dalam medan perang, di mana terungkap sekitar 20-30 orang dengan amputasi dan cedera tulang belakang dilibatkan dalam film ini, demi menjaga keotentikan film tersebut. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa film Saving Private Ryan ini dianggap sebagai film berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang terbaik sampai dengan saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada fakta menarik yang mungkin kalian ketahui mengenai film ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.